dengan ditetapkannya presiden terpilih yaitu pasangan nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Saya mengucapkan selamat untuk terpilihnya Bapak Prabowo Subianto beserta Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ada banyak catatan untuk kita semua, ya, sebagai rakyat, bagaimana proses etik yang berlangsung, ya, ternyata ada hal-hal yang secara etis tidak layak untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa tanah air dimanapun berada, saya Adi Hidayat melalui video ini ingin mengajak kita semua tanpa kecuali untuk memanjatkan rasa syukur mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat melalui satu rumah besar yang kita huni dan kita cintai bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, sejak merdeka 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini, tentu semua yang mengalami masa-masa peralihan sampai detik ini memiliki kenangan, memori yang beraneka ragam, tapi kita menyatu dalam satu harapan yang sama. Ingin negara kita makmur, ingin ada kesuksesan, kesejahteraan, keadilan sosial untuk semua, dan lebih daripada itu, kita mengharapkan kerukunan dan persatuan Indonesia. Untuk itu, kita sangat berbahagia bahwa dalam setiap periode keberlanjutan era yang kita lalui, khususnya dalam setiap 5 tahun periode peralihan masa, kita mendapati satu kepemimpinan yang baru, yang dengan itu kita menaruh harapan besar untuk bisa menyatukan, membawa negeri ini pada kebaikan dan mewujudkan harapan serta cita-cita yang telah dituangkan baik secara formal dalam Undang-Undang Dasar ataupun dasar kita di Pancasila, pun demikian dengan harapan-harapan luas yang menyatu dalam nilai-nilai kebangsaan. Kini proses politik yang telah berjalan dari proses pemilihan presiden khususnya atau juga pemilihan anggota legislatif yang telah berlangsung untuk periode 2024-2029 secara resmi hari ini, hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 telah tuntas dengan ditetapkannya untuk presiden terpilih yaitu pasangan nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Nah, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan juga rasa hormat, saya mengucapkan selamat untuk terpilihnya Bapak Prabowo Subianto beserta Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada periode dimaksud. Pun demikian, saya juga merasakan kebahagiaan yang mendalam dengan hadirnya ucapan selamat dan juga pengantar untuk selamat bertugas dari dua paslon yang lain, baik itu paslon nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar yang bahkan hadir langsung di KPU hari ini. Itu suasana kenegarawanan yang sangat luar biasa sehingga bisa mencairkan suasana dan memberikan nilai-nilai positif untuk kehidupan berbangsa dan negara. Pun demikian paslon nomor 3 Pak Ganjar Pranowo dan Prof.
Mahfud MD yang walaupun belum berkesempatan untuk hadir membersamai, tapi juga menyampaikan ucapan selamat dan juga memberikan satu motivasi untuk bisa melanjutkan tugas-tugas ke depan. Itu sesuatu yang juga sangat luar biasa. Intinya dengan semua ini telah diselesaikan, maka yang pertama kami mengajak kepada seluruh stakeholder kebangsaan ini, kalangan elit, karena rakyat itu sifatnya hanya mengikuti, untuk semua berrekonsiliasi, semua bersatu. Ya, apakah itu tugasnya untuk menjalankan pemerintahan ataupun dalam sifat oposisi, ya dua-duanya diharapkan memiliki niat yang tulus dan baik untuk membangun bangsa ini, sehingga bisa berkolaborasi, berpartner dengan tugas dan sifatnya masing-masing untuk mewujudkan harapan-harapan yang dimaksudkan. Kami rakyat itu sifatnya mengikuti saja, ya, sehingga dengan itu kita harapkan juga semua prosesnya selesai. Kan ada 3 proses ya yang kita dalami dan kita catat. Ada proses politik, proses etik, dan proses profetik. Nah, yang politik itu sudah tuntas, sudah selesai dengan diselesaikannya dan ditetapkan hari ini, ya. Kemudian proses etik, ya tentu ini catatan untuk semua, ya, proses untuk peserta secara etik, baik itu paslon, ya, kemudian juga kita sebagai rakyat yang memilih, kan, kemudian juga fasilitator untuk penyelenggara, ada KPU, kemudian ada pengawasnya di Bawaslu dan yang lain sebagainya, lalu stakeholder lain sampai ke pengadilan-pengadilan yang di MK terakhir. Dan tentu ini akan membawa sebuah catatan bagi proses etik yang mengevaluasi kita semua, ya. Sangat diketahui baik dari berita-berita yang ada di media, baik itu cetak, online, ataupun juga media sosial, ya, yang ditampilkan secara langsung, bahwa ada banyak catatan untuk kita semua, ya, sebagai rakyat. Bagaimana proses etik yang berlangsung, ya, ternyata ada hal-hal yang secara etis tidak layak untuk dilakukan, bertikai, saling mencela, membuat hoax, saling menjatuhkan, kan? Pun demikian sumbernya dari elit ke atas, mohon maaf ya, saya katakan sumber kan dari atas semua gitu untuk mempengaruhi ke bawah, dari bawah juga sama-sama bergerak. Jadi catatan untuk semuanya, ya, bagaimana ke depan insya Allah kita terus menjadi lebih baik, ya, tanpa kita harus menghadirkan rasa-rasa untuk saling menjatuhkan, rasa-rasa untuk, ya, saling mendiskreditkan. Saya kira itu sudah bukan eranya. Kalau bisa kita lakukan dengan lebih baik untuk 5 tahun ke depan dan bisa dilakukan dengan lebih elegan, saya kira insya Allah suasana kebangsaan akan selalu damai, walaupun memang akan selalu fitrahnya terjadi ujian-ujian yang menguji kita itu sungguh-sungguh untuk melahirkan kebaikan. Kemudian proses profetik ini yang terakhir, bahwa setiap kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita. Nah, kita sebagai rakyat, kami sebagai ulama juga, di kalangan para ulama, baik itu para ustadz, kiai, habaib, semua, ya, yang punya tugas mencerahkan, ya, suatu saat kita semua akan kembali. Apakah benar kita mencerahkan umat, menyatukan komponen masyarakat, ataukah ada hal-hal lain yang melanggar nilai-nilai keulamaan atau nilai-nilai keustadan, ya, yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, suatu saat kita akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan kita semua apa yang telah kita lakukan. Pun demikian, jabatan tidak ada yang abadi, ya. Setiap presiden 1-7 selesai tugasnya, tapi belum selesai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, pasti akan pulang, ya. Kemudian juga semua penyelenggara pasti akan pulang, semua kita pasti akan kembali. Untuk itu, disinilah peran para ulama khususnya untuk mengingatkan, mencerahkan, dan mengajak untuk saling mendoakan. Kita semua ingin semua jadi baik, ya. Jangan sampai ada rasa-rasa ingin seseorang jadi tidak baik, tidak. Allah saja memberi kesempatan pada Firaun sampai di ujung hayatnya supaya ia mau kembali. Nah, cuma sayangkan Firaunnya tidak memilih untuk itu, ya. Dan banyak orang yang bisa diberikan kesempatan demikian, apalagi ketika ia mengatakan beriman, sangat tidak bisa dikiaskan dengan orang-orang yang punya persoalan di masa lalu dan dia tidak beriman, ya. Jadi bila semuanya khususnya, ya, ada yang terkait dengan sifat keyakinan sebagai muslim, ya, kita diajarkan dengan yang belum beriman, non muslim saja kita berprasangka pada yang baik, apalagi dengan yang muslim, ya. Untuk itu, sebagai proses dari 3 hal ini, baik itu politik, etik, dan proses profetik, saya ingin sekali lagi selain mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih, juga selamat kepada 2 paslon yang lain yang menunjukkan sifat kenegarawanan. Kita bangga dengan paslon 3-3-nya ini, dan kita mengawal dengan doa yang baik, dengan pengingat yang baik. Kalaupun ada oposisi, mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan proses yang baik, sehingga juga percikan-percikan dari itu akan dirasakan tenang sampai ke bawah.
Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga bangsa kita, memaafkan kesalahan kita. Tidak ada yang sempurna, siapapun itu. Ya, pada akhirnya semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua proses sudah selesai, secara politik tuntas, secara etik jadi catatan yang kita kaji untuk kemudian kita sempurnakan. Tapi secara profetik, sekali lagi, kita akan kembali kepada Allah dan bertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan, dari hal kecil sampai yang kompleks, saat kita kembali pada pencipta kita. Semoga Allah meringankan hisab kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga Indonesia yang kita cintai ini makmur, sejahtera, berkeadilan, bersatu, dan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai negeri yang penuh berkah dan dibebaskan dari sifat-sifat yang tidak baik. Baldatun thayyibatun wa rabbuna ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.